salam sejahtera bagi kita. Yahoo! Perkenalkan, nama saya Selamat Fatullah Hulu dari instansi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Utara. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 53, kelompok 3, nomor absen 6, tahun 2022. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu core values ASN berakhlak, yaitu adaptif. Selamat menyaksikan. Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti perubahan lingkungan strategis, kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, perkembangan teknologi, tantangan praktek administrasi publik. Perubahan lingkungan strategis. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak, disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Tidak ada satupun negara ataupun pemerintahan yang kebal akan perubahan ini, pun demikian dengan Indonesia. Selain isu pembangunan ekonomi yang mendorong kompetisi antar negara, kerusakan lingkungan juga merupakan variabel penting dalam memahami perubahan lingkungan strategis. Perubahan iklim yang salah satunya menciptakan pemanasan global adalah isu lingkungan yang menjadi pekerjaan rumah seluruh negara tanpa kecuali. Dalam hal ini diperlukan perubahan cara kerja melalui adaptasi dunia industri dan sektor terkait dengan cara beralih dari tradisi industri yang lama, aktivitas industri yang masih berbasis kegiatan eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak dan batu bara, harus segera dialihkan ke sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan. Adaptasi ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Negara-negara di dunia juga dihadapkan pada persoalan global dalam bidang keamanan dan perdamaian dunia. Kasus-kasus seperti terorisme, radikalisme, konflik regional dan sebagainya yang cenderung eskalatif dan pendekatan baru akan memaksa negara untuk mengadaptasi cara-cara baru dalam menghadapi dan menyelesaikannya. Pendekatan lama dalam menangani persoalan keamanan akan ditinggalkan. Kompetisi di sektor publik. Pelaku usaha dengan daya saing tinggi akan terus bertahan dan memenuhi permintaan atau selera pasar. Sebaliknya, pelaku usaha yang tidak mampu bersaing akan mengalami kebangkrutan atau mati pada akhirnya. Analog dengan perilaku perusahaan yang bersaing satu sama lain, maka negara pun dihadapkan pada situasi berkompetisi dengan negara lainnya dalam pencapaian kinerjanya. Demikian juga halnya dengan daerah. Persaingan antar daerah di mana pemerintah daerah seolah-olah berkompetisi dengan daerah lainnya untuk mencapai atau untuk menjadi yang terbaik. Para pimpinan daerah dipaksa atau berusaha untuk menampilkan kinerja terbaiknya agar tidak dinilai lamban atau tidak berdaya saing. Komitmen mutu. Layanan yang kurang berkualitas yang ditandai dengan maraknya kasus korupsi, banyaknya program pembangunan secara fisik yang terbengkalai, kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban, dan masih adanya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur. Dalam hubungan itu, maka efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu menjadi kata kunci bagi ASN agar berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Konsekuensi penting dari komitmen mutu ini adalah bahwa ASN harus memastikan pelayanan publik terselenggara sebaik mungkin dengan cara apapun, sekalipun harus melakukan perubahan, penyesuaian, atau adaptasi. Perkembangan teknologi. Pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga kemudahan bagi warga dalam mengakses dan mendapatkan informasi. Digitalisasi pelayanan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Perubahan lingkungan yang berkarakteristik VUCA, yaitu satu volatility, di mana dunia berubah dengan sangat cepat, bergejolak, relatif tidak stabil, dan tak terduga. Tidak ada yang memprediksi bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun paling buruk bagi hampir semua sektor usaha di dunia. 2. Uncertainty, yaitu masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sejarah dan pengalaman masa lalu tidak lagi relevan memprediksi probabilitas dan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. 3. Complexity,
di mana dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Masalah dan akibat lebih berlapis dan saling mempengaruhi. Situasi eksternal yang dihadapi para pemimpin bisnis semakin rumit. 4. Ambiguity, di mana lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. Setiap situasi dapat menimbulkan banyak penafsiran dan persepsi. Memahami adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif adalah kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Untuk memahami konsep adaptif, kita harus paham dulu tentang konsep kreativitas dan inovasi. Inovasi membuat perubahan pada sesuatu hal yang sudah ada disertai dengan kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Ada 4 dimensi kreativitas, yaitu fluensi atau kefasihan atau disebut juga kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas wawasan yang dimilikinya. 2. Flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. 3. Elaboration atau elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. 4. Originality atau orisinalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Ada 9 elemen budaya adaptif, yaitu 1. Purpose, yaitu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. 2. Cultural values, yaitu mempunyai nilai budaya organisasi. 3. Visi, yaitu sesuatu yang hendak dituju. 4. Corporate values atau nilai korporat. 5. Corporate strategi atau strategi korporat. 6. Structure. 7. Problem solving, yaitu menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi. 8. Partnership working. 9. Rules atau aturan main. Organisasi adaptif terbentuk dari 3 unsur dasar, yaitu landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan. Organisasi birokrasi berbeda dengan organisasi adaptif. Organisasi birokrasi cenderung mekanistik, bercirikan otoritas atau kewenangan yang tersentralisasi atau diselenggarakan oleh kelompok kecil dalam level elit organisasi. Sebaliknya, organisasi yang adaptif akan lebih cenderung menyebarkan fungsi kewenangan ke berbagai lini organisasi. Perbedaan ini akan terlihat dalam kecepatan merespon perubahan lingkungan. Fungsi kewenangan yang melekat di satu figur atau kelompok akan menyulitkan dan memperlambat pengambilan keputusan, karena organisasi harus menunggu kata putus dari otoritas di pucuk struktur organisasi. Sedangkan pengambilan keputusan dalam struktur organisasi adaptif akan terdistribusi pada fungsi lininya, sehingga lebih pendek prosesnya dan pada akhirnya lebih cepat pengambilan keputusan. Adaptif sebagai nilai budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Ada 5 sikap adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. 1. Personal mastery. 2. Servition. 3. Mental model. 4. Team learning. 5. System thinking. Personal mastery artinya pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Servition artinya pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Mental model artinya pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Team learning artinya pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. System thinking artinya pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Penerapan budaya adaptif yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Ciri-ciri individu adaptif. 1. Eksperimen orang yang beradaptasi. 2. Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. 3. Memiliki sumber daya. 4. Selalu berpikir ke depan. 5. Tidak mudah mengeluh. 6. Tidak menyalahkan. 7. Tidak mencari popularitas. 8. Memiliki rasa ingin tahu. 9. Memperhatikan sistem.
10. Membuka pikiran. 11. Memahami apa yang sedang diperjuangkan. Pada panduan perilaku adaptif, kita harus menghadapi VUCA dengan VUCA. Volatility kita hadapi dengan vision. Uncertainty kita hadapi dengan understanding. Complexity kita hadapi dengan clarity. Dan ambiguity kita hadapi dengan agility. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam organisasi sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila budaya organisasi telah disepakati sebagai sebuah strategi perusahaan, maka budaya organisasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja. Pemerintahan yang adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi. Pengembangan kapasitas pemerintah adaptif meliputi pengembangan SDM aktif, penguatan organisasi adaptif, dan pembaruan institusional adaptif. Dimensi pembentukan organisasi adaptif yang kuat dan imajinatif terdiri dari 5, yaitu kecerdasan organisasi, sumber daya, desain, adaptasi, dan budaya. Dari beberapa penjelasan tadi, maka diperoleh 3 kata kunci untuk core values SN adaptif, yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Pada video berikutnya akan ditampilkan implementasi adaptif dalam lingkungan kerja. Demikianlah video tentang core values SN berakhlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yahoo!